Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat dan soleh-solehah, dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan bab yang keempat, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo bagian kedua, yaitu Sunan Kalijogo sampai Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Sahid. Beliau diperkirakan lahir pada tahun 1450. Beliau merupakan putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Bilatikta atau Raden Sahur. Beliau memiliki sebutan Sunan Kalijaga, Pangeran Tuban, dan Lokajaya. Beliau dijuluki Lokajaya karena ia pernah diusir ayahnya setelah ketahuan mencuri upeti kerajaan Majapahit untuk dibagikan masyarakat yang membutuhkan. Nah, setelah itu ia mengembara dan menjadi perampok yang sangat budiman. Raden Sahid merupakan menantu dari Sunan Ampel, yaitu dengan menikahi Dewi Saroh atau Mursinah. Raden Sahid itu memiliki sifat yang arif dan bijaksana, dakwahnya intelektual dan aktual sehingga para bangsawan dan cendekiawan banyak yang bersimpati padanya. Adapun cara dakwahnya Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, beliau sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka dari itu mereka harus didekati secara bertahap, yaitu mengikuti sambil mempengaruhi. Dalam berdakwah, beliau sering menggunakan media wayang dengan cerita bercorak Islami, mengembangkan seni suara, seni ukir, seni busana, dan juga seni pahat serta kesusastraan. Beliau juga seorang pencipta lagu suluk, di mana yang populer adalah Ilir Liilir dan Gundul-Gundul Pacul. Adapun beliau wafat dan dimakamkan di Desa Kadilangu dekat kota Demak Bintara. Berikutnya adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Khosim atau Sarifuddin. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Nah, sekitar abad 15 atau 16 Masehi beliau diutus oleh ayahnya yaitu Sunan Ampel berdakwah. Lalu beliau memilih tempat di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Adapun cara dakwah beliau adalah dengan menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji. Beliau juga memperkenalkan Islam dengan konsep dakwah bil hikmah, yaitu cara bijak tanpa paksaan. Beliau sangat perhatian sekali terhadap masalah sosial, terhadap fakir miskin, dan tentang sikap-sikap kegotong royongan. Beliau terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, baru setelah itu memberikan ajaran-ajaran Islam. Beliau memberikan motivasi kepada rakyatnya untuk semangat bekerja keras, memiliki sifat kedermawanan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Adapun ajaran-ajaran yang terkenal yang diberikan oleh Sunan Derajat itu ada 4 pokok ajaran. Yang pertama yaitu paring teken marang kang kaluyon lan wuto, artinya berikan tongkat pada orang yang buta. Yang kedua, paring pangan marang kang kaliren, artinya berikan makanan kepada yang lapar. Yang ketiga, paring sandang marang kang kawudan, artinya berikan pakaian bagi yang telanjang. Dan yang nomor 4, paring payung marang kang kodanan, artinya berikan payung kepada yang kehujanan. Berikutnya Sunan Muria.
Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau memusatkan kegiatan dakwahnya di Gunung Muria 18 km sebelah utara kota Kudus. Wilayah dakwah Sunan Muria itu dari Jepara, Tayu, Juwana hingga sekitar Kudus dan Pati. Adapun sasaran dakwah beliau yaitu di daerah yang sangat terpencil dengan mengajarkan kursus-kursus untuk kaum pedagang, nelayan, petani, dan rakyat biasa atau rakyat jelata. Adapun strategi dakwah beliau adalah berdakwah dengan cara yang sangat lembut, mengikuti ajaran atau dakwahnya ayahnya yaitu Sunan Kalijaga, yaitu menyusup lewat berbagai tradisi kebudayaan Jawa seperti halnya kenduri, nelung dino, pitung dino, sampai nyewu dan sebagainya. Hanya saja yang berbau klenik seperti bakar kemenyan, sesajen itu diganti dengan doa dan sholawat. Nah, dengan lebih senang bergaul dengan kalangan bawah, maka dakwah Sunan Muria dikenal dengan sebutan topongli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria juga menciptakan tembang, yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Nah, karena Sunan Muria terkenal cerdas memberi solusi, maka beliau juga termasuk salah satu penasihat Kesultanan Demak. Beliau sering sekali dijadikan sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak. Adapun beliau juga dikenal sebagai guru yang zuhud, mengajarkan ilmu tasawuf yang dikategorikan sebagai aliran mahabbah, yaitu selalu menempatkan rasa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq. Beliau merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau menyebarkan Islam di Kudus dan sekitarnya. Beliau dijuluki Waliul Ilmi karena beliau memang ahli dalam bidang hukum Islam dan peradilan, di antaranya ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, dan tafsir. Nah, Sunan Kudus itu banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa, seperti halnya Sunan Prawoto, Raja Demak saat itu, dan Arya Panangsang. Penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Kudus itu dilakukan dengan pendekatan kultural. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan budaya dari suatu daerah, yaitu dengan memanfaatkan simbol Hindu dan Buddha, seperti menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat datang ke masjid untuk mendengarkan dakwahnya. Selain itu, beliau juga menciptakan berbagai cerita agama dan gending micil. Sunan Kudus itu pernah menjadi panglima perang, penasihat Kesultanan Demak, juga pernah menjadi hakim pengadilan di Kesultanan Demak. Adapun salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Terakhir, beliau wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. Berikutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 1448. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdaduddin, cucu Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Adapun pusat dakwah ajaran Islam Sunan Gunung Jati itu terletak di Cirebon dan sekitarnya, seperti halnya Majalengka,
Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Perjalanan dakwahnya itu diawali dengan mendirikan kerajaan Banten yang kemudian diserahkan kepada anaknya yang bernama Pangeran Pasarian. Kemudian atas restu dari kalangan para ulama Wali Songo, beliau mendirikan Kasultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kasultanan Pakungwati. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati itu sangat memberikan keteladanan yang baik di dalam bekerja keras. Selain itu, beliau juga mendekati rakyatnya dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang untuk menghubungkan antar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu wafat di Cirebon dan dimakamkan di daerah Gunung Jati Cirebon. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pembahasan keteladanan Sunan Wali Songo bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.